Mas Ardi menarik tubuhku mendekat kepadanya. Aku bahkan bisa mencium aroma parfumnya dengan jelas. Aku seolah tidak berdaya, dan aku... Hai Sobat Sanubari, terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, klik subscribe dan like agar Sobat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Aku akhirnya memutuskan untuk melaksanakan wasiat Venia. Aku bersedia menikah dengan Mas Ardi. Semua itu kulakukan demi Danish. Entah kenapa tapi aku merasa sangat menyayangi Danish. Aku merasa memiliki ikatan hang erat dengannya. Padahal aku baru pertama kali bertemu dengannya. Mungkin inilah yang dinamakan ikatan batin. Tercipta tanpa disengaja dan tanpa direkayasa. Pernikahan kami telah dilaksanakan, tidak ada tamu undangan, tanpa pesta, tak ada canda tawa. Pernikahan kami diselimuti keharuan dan kesedihan. Dan di rumah tetap sepi, hanya ada kami bertiga. Malam menjelang, aku menidurkan Danish, seperti biasanya. Namun ada hal berbeda malam ini. Malam ini aku sudah menikah, aku adalah seorang istri. Ini adalah malam pertamaku. Aku tak kuasa menghadapi Mas Ardi. Apa yang akan dia lakukan? Apa yang harus aku katakan? Seperti pernah kukatakan sebelumnya, aku tidak menyukai pernikahan, bagiku pernikahan adalah beban. Suami adalah orang yang akan melarangku melakukan ini dan itu. Dia akan memberikan banyak batasan. Aku berpikir keras bagaimana cara menyampaikan ini pada Mas Ardi, bahwa aku hanya akan menjadi ibu bagi Danish, tapi tidak ingin menjadi istri baginya, atau bahkan bagi siapapun. Tanpa terasa aku malah ikut terlelap dengan Danish di kamarnya hingga tiba-tiba seseorang menyentuh bahuku, membangunkanku dari tidurku. Aku kaget. Ternyata Mas Ardi sudah berdiri di samping ranjang Danish. Mas Ardi menarik tubuhku mendekat kepadanya. Aku bahkan bisa mencium aroma parfumnya dengan jelas. Aku seolah tidak berdaya, dan aku hampir terlena, namun aku berusaha menghindar. Mas Ardi mendorongku ke sofa, dan aku terjatuh. Aku terjatuh dari kasur Danish. Aku terbangun dari tidurku. Ya Tuhan, itu semua ternyata hanya mimpi. Syukurlah, tapi bagaimana bisa aku bermimpi seperti itu? Aku mengusap wajahku. Aku bangkit lalu melangkah keluar dari kamar Danish, hendak menuju kamarku. Tapi betapa kagetnya aku, ternyata Mas Ardi tengah duduk di ruang tamu. Dia rupanya menungguku di situ. Dia memintaku duduk, dia bilang ingin membicarakan sesuatu. Aku pikir ini juga kesempatanku untuk mengatakan apa yang aku pikirkan sejak tadi. Vania, aku sangat berterima kasih kamu sudah bersedia mengabulkan wasiat Venia. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu. Aku hanya ingin bilang, bahwa kesediaanmu menjadi ibu bagi Danish sudah lebih dari cukup. Aku tidak akan memberimu beban lebih dari itu. Kau hanya akan menjadi ibu bagi Danish. Tapi aku tidak akan memaksamu menjadi istriku dalam arti yang sesungguhnya. Aku akan berusaha membuatmu nyaman, dan akan kupastikan bahwa aku dan Danish tidak akan mengganggu karirmu. Kau akan tetap menjadi Vania, dengan karyamu, karirmu dan segala yang telah melekat padamu. Ucap Mas Ardi. Aku terpaku. Bagaimana bisa Mas Ardi memahami keinginanku bahkan sebelum aku berkata sepatah kata pun. Aku hanya terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Tidurlah, ini sudah malam, ucap Mas Ardi. Lalu dia menuju kamarnya, meninggalkanku yang masih terpaku. Aku terpana, terharu, kagum, entah apa yang aku rasakan saat ini. Tapi setelah mendengar kata-kata Mas Ardi aku menjadi tenang.
setidaknya aku tahu bahwa kami memiliki pandangan yang sama tentang hubungan pernikahan ini. Hari demi hari berlalu, aku menjalani hariku sebagai ibu dari Danish, tapi sesuai janji Mas Ardi, dia tidak membiarkanku melakukan tugas seorang istri. Dia mengurus dirinya sendiri. Namun sesuai janjinya, dia selalu mendukung karirku. Dia membuatkanku sanggar di rumah dan segala yang aku butuhkan untuk berkarya. Aku sungguh terharu. Diam-diam aku mulai mengaguminya. Tapi aku tidak mengizinkan perasaan apapun mempengaruhi hatiku. Bagiku Mas Ardi adalah tetap kakak iparku, suami Venia. Bagaimana bisa aku menaruh hati padanya? Lagi pula bukankah selama ini aku tidak menyukai hubungan pernikahan? Aku tidak mungkin mengingkari keyakinanku sendiri. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada hatiku. Sungguh. Bagaimanakah kisah Vania dan Ardi selanjutnya? Akankah cinta bersemi di antara mereka? Saksikan kelanjutannya di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton episode ini. Jangan lupa like, subscribe dan share. Sampai jumpa.